Di sebuah kota kecil yang tenang, kehidupan suami istri yaitu Maya dan Arif terlihat sempurna di mata banyak orang. Maya adalah seorang wanita muda yang cantik dan penuh cinta, menikah dengan Arif, seorang pria yang tampan dan pekerja keras. Mereka telah bersama selama 4 tahun, dan meskipun awal pernikahan mereka penuh kebahagiaan, perlahan segalanya berubah. Arif bekerja di sebuah perusahaan besar yang menuntut banyak waktunya. Dia sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Maya sendiri di rumah. Meskipun Arif selalu berjanji untuk kembali secepatnya dan menjaga komunikasi, Maya merasa semakin kesepian. Kehilangan kehadiran suaminya setiap beberapa minggu membuat rumah yang seharusnya hangat menjadi terasa dingin dan kosong. Suatu pagi, ketika Arif tengah bersiap untuk perjalanan bisnis selama seminggu, Maya berdiri di ambang pintu kamar tidur mereka. Memperhatikannya, Arif mengenakan setelan kerja yang rapi, dan Maya tahu bahwa dia akan segera pergi lagi. "Aku akan merindukanmu," kata Maya, mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. Arif mendekat, memeluknya dengan lembut dan mencium keningnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan lama, seminggu saja, lalu aku akan pulang dan kita akan menghabiskan waktu bersama," kata Arif sambil tersenyum. Namun, di dalam hatinya, Maya tahu kata-kata itu sudah sering ia dengar. Setelah mengantar Arif pergi, Maya kembali ke rumah yang sunyi, mencoba mengisi kekosongan dengan kegiatan sehari-hari, tetapi setiap detik terasa lambat. Di tengah kesendiriannya, Maya merasa ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dika, teman dekat Arif sejak lama. Dika sering berkunjung ke rumah mereka dan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka berdua. Namun, akhir-akhir ini, Maya merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali mereka berbicara. Dika memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Dia penuh perhatian, ramah, dan tahu bagaimana membuat Maya tertawa. "Hai Maya, lagi sibuk nggak? Kalau nggak ada rencana, bagaimana kalau kita ngopi sore ini?" jawab Dika. Maya membaca pesan itu beberapa kali. Awalnya, dia ragu. Tapi rasa kesepian yang sudah mengendap selama beberapa hari membuatnya tak mampu menolak. Akhirnya, dengan sedikit perasaan bersalah, Maya membalas, "Boleh, kita ketemu di kafe depannya." Singkat cerita, sore itu, Maya bertemu dengan Dika di kafe kecil yang tenang. Mereka berbincang seperti biasa, tertawa bersama, dan menikmati momen yang terasa hangat. Dika membuat Maya merasa dihargai. Sesuatu yang jarang ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah beberapa jam, percakapan mereka berubah lebih dalam, lebih personal. Maya membuka hatinya, menceritakan betapa kesepiannya dia ketika Arif pergi, betapa dia merasa diabaikan. Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak lepas dari Maya. Dia tidak mengatakan banyak, tetapi caranya memandang Maya membuat wanita itu merasa dipahami. "Aku mengerti, Maya, kadang kita butuh lebih dari sekadar janji-janji. Kau layak mendapatkan perhatian yang lebih," kata Dika dengan suara rendah dan dalam. Kata-kata Dika langsung menyentuh hati Maya. Saat itu, Maya merasakan kehangatan di hatinya yang sudah lama hilang. Ketika mereka hendak berpisah, Dika tiba-tiba mendekat. Jaraknya begitu dekat sehingga Maya bisa merasakan napasnya. Ada ketegangan di antara mereka, ketegangan yang Maya coba abaikan. Tetapi daya tarik itu terlalu kuat. Dika menyentuh lembut tangan Maya, dan seolah waktu berhenti. "Maya, kau tidak harus merasa sendirian. Aku ada di sini untukmu," bisik Dika sambil menatap dalam ke matanya. Seketika, Maya merasa dinding-dinding yang telah dibangun di hatinya runtuh. Tanpa bisa menahan diri lagi, dia mendekat, dan saat bibir mereka bertemu, seluruh dunia di sekitar mereka terasa menghilang. Ciuman itu terasa begitu manis, penuh hasrat dan keinginan yang selama ini terkubur. Maya tahu, di lubuk hatinya, bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Tetapi ada rasa kebahagiaan yang lama tak ia rasakan, sebuah kebahagiaan yang muncul dalam pelukan Dika. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka menikmati malam itu bersama. Keesokan harinya, perasaan bersalah mulai merayapi hati Maya. Dia tahu bahwa dia telah mengkhianati Arif, suaminya, pria yang selama ini mencintainya meski tak selalu hadir. Namun,
Ketika Dika kembali menghubunginya, perasaan bersalah itu seakan pudar di balik rasa kerinduan yang kini muncul terhadap Dika. Mereka kembali bertemu, dan semakin lama hubungan itu semakin dalam dan semakin intim. Maya mulai menjalani kehidupan ganda. Di malam hari, dia menjadi istri yang setia, menemani suaminya pulang kerja. Tetapi di siang hari, ketika Arif sedang bekerja, dia tenggelam dalam pelukan Dika. Setiap pertemuan terasa seperti petualangan baru, sebuah dunia di mana dia merasa dicintai dan diinginkan. Maya tahu bahwa itu adalah kesalahan besar, tetapi dia merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang kuat. Sementara itu, Arif tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ketika dia pulang dari perjalanan bisnisnya, Maya mencoba bersikap normal. Mereka makan malam bersama, berbincang tentang hal-hal biasa, tetapi di dalam hatinya, Maya tahu bahwa dia tidak lagi sama. Arif mungkin tidak menyadari perubahan dalam diri istrinya, tetapi Maya merasa hubungan mereka semakin renggang. Waktu berlalu, dan Maya merasa dirinya semakin terjerat dalam hubungan terlarang ini. Setiap kali Dika memeluknya, dia merasakan campuran antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Dika membuatnya merasa hidup, tetapi dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah penghancur bagi pernikahannya dengan Arif. Singkat cerita, suatu hari, ketika Arif harus pergi lagi, Maya duduk di ruang tamu mereka, merenung. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Suatu saat, kebenaran akan terungkap, dan itu bisa menghancurkan semuanya, pernikahannya, hubungannya dengan Dika, bahkan kehidupan yang selama ini ia bangun. Malam itu, setelah Arif pergi tidur, Maya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia menghubungi Dika dan memintanya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Maya mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dika, aku mencintai suamiku, meskipun aku merasa kesepian. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri tentang apa yang kurasakan terhadapmu. Dika terdiam sejenak, menatap Maya dengan tatapan penuh kasih. Aku mengerti, Maya, tapi apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, katanya. Meski di balik kata-katanya ada rasa kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Maya tahu bahwa pilihan ini tidak mudah, tetapi ia harus memilih. Dia harus jujur pada dirinya sendiri, dan yang lebih penting, kepada Arif. Ketika Arif kembali dari perjalanan bisnisnya, Maya memutuskan untuk berbicara. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Dan Maya memulai pembicaraan yang akan mengubah segalanya. Dengan suara gemetar, Maya menceritakan segalanya kepada Arif, tentang rasa kesepiannya, tentang pertemuannya dengan Dika, dan tentang perselingkuhan yang terjadi. Arif mendengarkan dengan diam, wajahnya tak menunjukkan emosi, tetapi Maya bisa merasakan betapa sakit hatinya mendengar semua itu. Maya melihat wajah Arif yang pucat dan matanya yang berkaca-kaca. Meski suaminya berusaha keras menyembunyikan emosinya, setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti pisau yang menyayat hati Arif, dan Maya bisa merasakannya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan telah menghancurkan kepercayaan suaminya, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki. Aku tidak tahu harus berkata apa, Maya, kata Arif akhirnya. Suaranya terdengar berat dan tercekik. Selama ini aku berpikir kita baik-baik saja. Aku selalu bekerja keras. Untukmu, untuk kita. Aku mungkin tidak selalu ada di sini. Tapi aku selalu percaya pada pernikahan kita, pada cintamu. Maya menundukkan kepalanya. Air matanya mengalir deras. Aku tahu, Arif, aku tahu ini salah. Dan aku menyesal. Aku merasa kesepian. Aku merasa kau tidak ada di sini untukku. Dan aku lemah, tapi itu bukan alasan yang benar, dan aku mengkhianatimu. Keheningan menyelimuti mereka. Ruangan terasa begitu sunyi, seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak. Maya bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan rasanya setiap detik yang berlalu terasa seperti penantian yang menyiksa. Arif mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan dirinya. Jadi, apa yang kau inginkan sekarang? Maya, tanya Arif pelan, suaranya penuh dengan luka. Apakah kau ingin bersamanya, dengan Dika? Apakah kau masih mencintai dia?
Pertanyaan itu membuat Maya semakin hancur. Dia mencintai Arif, suaminya. Meskipun di tengah kesepian dan kerapuhan, dia telah membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukan pria lain. Aku mencintaimu, Arif, selalu mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa apa yang aku rasakan dengan Dika nyata. Namun, aku ingin memperbaiki ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, ungkap Maya. Arif menatap Maya sangat dalam. Matanya penuh dengan emosi yang bercampur, kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit. Bagaimana caranya, Maya? Bagaimana kita bisa memperbaiki ini setelah semua yang terjadi? Tanyanya, suaranya bergetar. Kau menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu, pada kita. Maya merasakan betapa dalam luka yang telah ia ciptakan, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, dia merasa bahwa mungkin dia telah kehilangan segalanya, rumahnya, pernikahannya, dan cinta yang telah ia bangun dengan Arif selama bertahun-tahun. Aku tahu ini tidak mudah, Arif. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku siap melakukan apa saja untuk memperbaikinya, jika kau mau memberiku kesempatan, kata Maya dengan suara yang lirih. Aku ingin memperjuangkan kita. Arif terdiam lagi, memikirkan kata-kata Maya. Maya menunggu dengan cemas, berharap ada sedikit harapan yang bisa ia genggam. Akhirnya, Arif berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela, menatap keluar ke malam yang sunyi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup bagi Maya, Arif akhirnya berbicara lagi. Aku butuh waktu, katanya dengan nada datar. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini, Maya. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Maya mengangguk, meskipun di dalam hatinya, ketakutan itu semakin besar. Dia tahu bahwa memberikan Arif waktu berarti memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan apakah pernikahan mereka masih layak diperjuangkan atau tidak. Namun, Maya juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia telah membuat kesalahan besar. Dan sekarang, segalanya ada di tangan Arif. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa sangat canggung dan tegang. Arif bersikap dingin dan menjauh. Mereka masih tinggal di rumah yang sama. Tetapi jarak di antara mereka terasa begitu lebar, seolah-olah ada jurang yang tak bisa dijembatani. Setiap kali Maya mencoba untuk berbicara, Arif menghindar, mengatakan bahwa dia masih butuh waktu untuk memproses semuanya. Sementara itu, Dika terus mencoba menghubungi Maya, tetapi Maya tidak menjawab pesannya. Dia tahu bahwa dia harus memutuskan hubungan itu jika dia ingin menyelamatkan pernikahannya. Setiap kali ponselnya bergetar dan nama Dika muncul di layar, Maya merasa hatinya tersayat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus diambil. Dia telah memilih untuk berjuang demi Arif, demi pernikahan mereka, dan demi rasa cinta yang masih ada di antara mereka. Suatu malam, ketika Maya hampir kehilangan harapan, Arif akhirnya mendatanginya. Dia duduk di sebelah Maya di ruang tamu. Wajahnya masih menunjukkan kelelahan emosional yang mendalam. Maya menahan napas, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut suaminya. Aku sudah memikirkannya, Maya, kata Arif dengan suara pelan tapi tegas. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja. Apa yang kau lakukan sangat menyakitkan, dan aku masih merasa marah. Namun, aku juga sadar bahwa aku juga punya andil dalam apa yang terjadi. Aku tidak pernah benar-benar ada untukmu. Aku mengabaikanmu, dan itu membuatmu merasa kesepian. Maya merasakan air matanya mulai mengalir lagi. Tetapi kali ini dia merasa ada secercah harapan di tengah rasa sakit yang mendalam. Arif melanjutkan, aku bersedia mencoba memperbaiki ini. Tapi hanya jika kau juga bersedia memperbaikinya. Kita harus mulai dari awal lagi, dan itu tidak akan mudah. Aku butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan itu. Tapi jika kau mau berjuang untuk pernikahan kita, aku juga akan berjuang. Maya terisak, mengangguk setuju. Aku akan melakukan apa saja, Arif, aku akan memperbaiki semuanya. Aku hanya butuh kesempatan, dan aku berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka berdua duduk dalam keheningan, tetapi keheningan itu kali ini terasa berbeda. Ada harapan, meskipun kecil, bahwa mereka bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Maya merasa bahwa mungkin ada masa depan bagi mereka berdua, sebuah masa depan yang bisa mereka bangun kembali bersama-sama. Meski jalan di depan mereka akan panjang dan penuh dengan tantangan, Maya dan Arif kini tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka telah melewati badai yang hampir menghancurkan segalanya, tetapi mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki, membangun kembali, dan menemukan kembali cinta yang pernah mereka miliki. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.